Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Tetap semangat belajar ya, meskipun situasi pandemi seperti sekarang ini. Nah, kalau kemarin kalian sudah belajar tentang macam-macam kegiatan ekonomi yang terdiri dari produksi, distribusi, hingga konsumsi, maka kali ini kita akan belajar bersama dengan materi baru, yaitu mengenai permintaan dan penawaran. Kalian pasti sudah tidak asing kan ya dengan istilah permintaan dan penawaran ini? Lalu seperti apa sih konsep dari permintaan dan penawaran itu? Mari kita pelajari bersama. Oke, yang pertama permintaan. Ketika kalian mempelajari tentang permintaan atau demand, sebaiknya kalian menempatkan diri kalian seolah-olah sebagai pembeli ya, agar mudah menghayati makna dari permintaan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan, kalian pasti melakukan berbagai cara. Salah satunya adalah saat kalian membeli buku. Pada saat awal tahun ajaran baru, harga buku di pasaran mengalami kenaikan karena dipicu oleh banyak permintaan terhadap buku tersebut. Kalian juga sangat membutuhkan buku tersebut ya, sehingga kalian tetap akan membelinya walau dengan harga yang cukup mahal. Begitu juga sebaliknya, apabila harga buku tersebut turun dari harga biasanya, maka jumlah buku yang ingin dibeli oleh masyarakat akan tetap banyak, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat tergantung dari kebutuhan masyarakat terhadap suatu barang. Jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat inilah dengan berbagai tingkat harga itu yang disebut dengan permintaan. Nah, kemampuan manusia untuk melakukan permintaan terhadap barang dan jasa itu sangatlah terbatas. Keterbatasan manusia dalam melakukan permintaan tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah harga barang. Harga suatu barang akan mempengaruhi banyaknya jumlah barang yang diminta. Apabila harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Begitu juga sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah banyak. Yang kedua adalah jumlah penduduk. Jumlah anggota keluarga akan sangat mempengaruhi jumlah permintaan. Begitu juga dengan bertambahnya jumlah penduduk suatu negara, maka akan sangat mempengaruhi juga permintaan akan barang atau jasa. Selanjutnya adalah kualitas barang. Tiap orang pasti menginginkan barang yang berkualitas, sehingga kualitas ini sangat mempengaruhi permintaan. Apabila kualitas barang bagus dan harga barang tersebut lebih mahal sedikit dari barang lain yang sama, pasti masyarakat lebih memilih barang tersebut. Begitupun sebaliknya, jika kualitasnya itu jelek, maka permintaan dari barang itu akan berkurang. Selanjutnya yang keempat adalah harga barang lain. Banyak sedikitnya jumlah barang yang diminta biasanya dipengaruhi juga oleh harga barang lain. Apabila harga kopi lebih mahal dari harga teh, maka masyarakat cenderung membeli teh. Tapi kalau harga kopi lebih murah dari teh, bagi mereka yang uangnya terbatas, maka masyarakat akan membeli kopi yang merupakan pengganti dari teh. Yang selanjutnya yaitu selera masyarakat. Selera akan sangat mempengaruhi permintaan seseorang. Jika orang tersebut sangat menyukai suatu barang, walaupun harga barang tersebut mahal, maka pembeli tidak akan menghiraukan apa adanya kenaikan harga. Kemudian, pendapatan masyarakat. Pendapatan yang diperoleh oleh seseorang akan sangat mempengaruhi permintaan barang. Jika pendapatan rata-rata setiap orang naik, maka akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta bertambah. Begitupun sebaliknya, jika pendapatan turun atau tidak memiliki pendapatan, maka akan sangat mempengaruhi berkurangnya jumlah barang yang diminta. Kemudian yang terakhir adalah ramalan masa depan. Saat krisis ekonomi seperti saat ini, harga barang cenderung berubah-ubah, bahkan cenderung naik. Masyarakat tentu akan menambah permintaan terhadap barang kalau diperkirakan harga barang tersebut di masa yang akan datang itu akan naik. Tapi jika keadaan ekonomi negara sudah baik,
maka harga cenderung turun dan masyarakat menahan diri untuk mengurangi permintaan terhadap barang. Selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang kurva permintaan sederhana. Hubungan antara berbagai harga dengan jumlah barang yang diminta dapat digambarkan dalam suatu grafik yang disebut dengan kurva permintaan. Kurva permintaan merupakan grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta dapat kita lihat dalam satu daftar tabel berikut ini. Nah, seperti di dalam tabel tersebut sudah dijelaskan harga per kilo 15.000, jumlah barang yang diminta 10 kilo. Untuk harga per kilo 12.500, jumlah barang yang diminta 20 kilo dan seterusnya. Nah, dari tabel tersebut maka kita buat ke dalam suatu grafik. Nah, untuk garis yang horizontal atau garis Q itu merupakan jumlah barang yang diminta. Sedangkan untuk garis vertikal yang ke atas itu merupakan harga barang atau price. Nah, berdasarkan dari tabel tersebut kemudian kita masukkan ke dalam grafik, maka tampaklah bahwa semakin harga barang itu rendah, maka jumlah barang yang diminta akan semakin bertambah. Begitu juga sebaliknya, jika harga suatu barang itu naik atau mahal, maka jumlah barang yang diminta akan menurun atau sedikit. Inilah yang disebut dengan hukum permintaan. Selanjutnya, permintaan ini dapat dibedakan ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, permintaan menurut daya beli konsumen. Permintaan menurut daya beli konsumen ini terdiri dari yang pertama, permintaan efektif, yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli. Artinya, permintaan ini berasal dari konsumen yang betul-betul memiliki kemampuan untuk membeli barang dan melakukan transaksi. Yang kedua, permintaan potensial, yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli tetapi belum melaksanakan transaksi. Artinya, permintaan ini masih berupa keinginan untuk membeli dan belum melaksanakan transaksinya. Yang kedua yaitu permintaan menurut jumlah konsumen yang terdiri dari yang pertama, permintaan individual, yaitu permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang. Permintaan ini tergantung dari kemampuan dari masing-masing orang. Kemudian permintaan pasar, yaitu permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Permintaan ini bisa dihitung dengan menjumlahkan permintaan masing-masing orang atau individu. Nah, sekarang kita masuk ke materi penawaran. Untuk memenuhi kebutuhan akan permintaan barang dan jasa masyarakat, diperlukanlah kesediaan produsen dalam memproduksi berbagai barang pada tingkat harga yang disebut sebagai penawaran. Penawaran ini biasanya dilakukan oleh pedagang atau produsen sebagai penghasil barang. Produsen berusaha memproduksi berbagai jenis barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Semua barang dan jasa yang dihasilkan tersebut untuk kemudian ditawarkan kepada konsumen. Tinggi rendahnya jumlah barang yang ditawarkan tergantung dari harga barang. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung bertambah. Begitu juga sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan cenderung berkurang. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa penawaran yaitu kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam satu waktu tertentu. Definisi penawaran ini hanyalah mencerminkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dan tingkat harga.
Lalu, faktor apa saja yang mempengaruhi dalam penentuan penawaran ini? Ada 4 faktor utama yang mempengaruhi dalam penawaran. Yang pertama adalah biaya produksi. Untuk menghasilkan suatu barang, tentu diperlukan biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya produksi yang dikeluarkan akan menentukan pula harga barang. Apabila biaya produksi tinggi, maka produsen akan mengurangi jumlah produksi barang, sehingga akibatnya penawaran akan berkurang. Sebaliknya, jika biaya produksi murah, maka akan semakin banyak barang hasil produksi dan penawaran pun akan bertambah. Yang kedua adalah teknologi. Teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang akan mempengaruhi jumlah dan kualitas barang hasil produksi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam produksi barang ini, maka kualitas dan jumlah barang hasil produksi pun akan bertambah, dan ini tentu berpengaruh pada naiknya jumlah penawaran. Selain itu, ada juga faktor-faktor non-ekonomi. Faktor-faktor non-ekonomi ini seperti adanya bencana alam, baik itu seperti banjir, longsor, atau yang lainnya. Kemudian ada juga larangan impor, kemudian ada juga dari kebijakan pemerintah, yang tentu saja faktor-faktor non-ekonomi ini sangat memberikan pengaruh pada penawaran. Dan yang keempat adalah harapan akan mendapatkan laba atau untung. Dengan harapan untuk memperoleh keuntungan atau laba yang banyak, maka produsen berlomba-lomba untuk meningkatkan produksinya, serta memperluas dan mengembangkan usahanya guna memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, tadi kita juga sudah belajar tentang kurva permintaan. Sekarang bagaimana dengan kurva penawaran? Begini, hubungan antara harga dengan penawaran bisa dilihat dari bunyi hukum penawaran, yaitu jika harga barang yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan berkurang. Nah, antara harga dengan penawaran ini terdapat satu hubungan lurus, di mana harga berbanding lurus dengan penawaran. Sekarang kita lihat contoh tabel berikut ini. Nah, di tabel ada keterangan, misal harga per butirnya. Pada harga Rp4.000, jumlah yang ditawarkan sebanyak 100 butir. Kemudian untuk harga Rp5.500, jumlah yang ditawarkan adalah 125 butir, dan seterusnya. Nah, dari beberapa data pada tabel tersebut, kemudian kita masukkan ke dalam grafik yang kita sebut kurva penawaran. Pengertian kurva penawaran sendiri yaitu grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Nah, dari data yang di tabel tadi, kemudian kita masukkan ke dalam kurva, seperti kurva permintaan tadi, yang garis horizontal adalah kuantitas, kemudian yang garis vertikal adalah price atau harga. Nah, kita masukkan data-data tadi, kemudian kita tarik garis lurus, maka didapatlah grafik penawaran seperti pada gambar ini. Dari gambar ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa semakin tinggi harga, maka jumlah yang ditawarkan juga akan semakin tinggi. Nah, itu tadi penjelasan sederhana tentang materi kita kali ini, yaitu tentang permintaan dan juga penawaran. Kita tadi sudah belajar sangat banyak sekali ilmu baru, mulai dari apa itu permintaan, apa itu penawaran, kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi. Bahkan kita juga sudah mempelajari kurva dari permintaan dan juga penawaran. Kita juga sudah mengetahui apa itu hukum dari permintaan dan juga penawaran.
Sebenarnya materi ini sangatlah mudah. Yang harus kalian perhatikan itu hanyalah harga. Jadi yang menjadi patokan adalah harga. Kalau kalian bisa cermat dengan perubahan harga, kalian akan mudah dalam memahami konsep permintaan dan juga penawaran. Oke, sekian dulu penjelasan untuk materi kali ini. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.